Nyaman jadi kelinci percobaan Sintayong, Verdong sindir timnas Jepang begini. Kelvin Verdong berkelakar dengan mengatakan timnas Jepang tidak punya banyak pemain bagus jelang melawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan terberat di grup C, yaitu Jepang. Hal ini mengacu status Jepang sebagai tim langganan lolos Piala Dunia dan rapor apik di 4 laga awal. Samurai Biru belum terkalahkan dalam 4 poin pertandingan dengan mengkoleksi 10 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu berada di puncak klasemen dengan keunggulan hingga 5 poin atas Australia yang menempati posisi kedua. Jepang tidak memiliki banyak pemain bagus, ucap Kelvin Verdong mengedipkan mata dan tertawa seperti, Tidak, semua pemain mereka pemain top. Itu akan menjadi pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan. Tentu saja, karena kami melawan Ogawa, rekan setim di NIC Nijmegen, tetapi juga semua pemain top lainnya. Verdong lantas menyebutkan satu nama di skuad timnas Jepang, yakni Takefusa Kubo. Verdong menilai pemain Real Madrid ini adalah bintang di skuad Jepang. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain timnas Jepang, tim Merah Putih akan menjamu Arab Saudi dalam laga yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 19 November mendatang. Verdong cukup dekat dengan beberapa pemain di Jepang. Di skuad NIC musim 2024 ada 3 pemain Jepang selain Koki Ogawa. Ada Kodai Sano dan Kento Shiogai. Namun mereka belum dipanggil ke Jepang level senior. Selain itu, Verdong juga mengenal Ritsu Doan yang pernah bermain untuk Groningen dan PSV Eindhoven. Saya bertemu Koki dan Ritsu Doan di Sipkol dalam perjalanan ke Asia. Lalu kami membahas laga Indonesia dan Jepang. Saya bercanda dengan Doan bahwa saya lebih suka bermain melawan dia daripada melawan Takefusa Kubo, ucap Verdong dengan sindiran kerasnya. OTW Indonesia, artis Bahrain menjadi tumbal AFC. Artis Bahrain yang meledek lagu Indonesia Raya, Noaimi, dalam OTW menuju tanah air. Apakah selebgram ini dengan akun Naomi9 berangkat ke Indonesia untuk menjadi tumbal AFC agar laga timnas Indonesia dan Bahrain tetap digelar di tempat netral? Akun Instagram Nusantara Bales pun memberikan saran kepada netizen Indonesia agar tidak berbuat provokatif jika nantinya bertemu Noaimi di Indonesia, sebab takutkan jika Noaimi mendapatkan perlakuan kurang baik selama di Indonesia. Ini menjadi alasan kuat AFC untuk memindahkan laga ke tempat netral. Penghina lagu Indonesia Raya OTW ke Indonesia guys. Kalau ketemu sambut aja ya, baik-baik. Bisa jadi ia tumbal AFC. Kalau dia kenapa-napa, bisa beneran pindah venue. Please, jangan diapa-apain orang gini guys. Entar dia ngelapor ke AFC bahwa Indonesia tidak aman. Sekedar diketahui, BFA merupakan melempar permintaan kepada AFC. Ia meminta agar laga timnas dan Indonesia dan Bahrain digelar di tempat netral. BFA mengajukan permintaan atas karena takut dengan keamanan para pemain mereka pasca laga Bahrain dan timnas Indonesia di match ketiga 10 Oktober lalu. Pada Jumat 18 Oktober, AFC memberikan respon. AFC akan berdiskusi dulu dengan BFA dan PSSI, dan AFC sebelumnya mengambil keputusan. Namun, pernyataan tegas disampaikan Menpora Dito Aryo Tejo pada hari ini. Menpora menegaskan akan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan selama timnas Indonesia menjamu timnas Bahrain. Menpora Dito juga mendapatkan konfirmasi dari FIFA bahwa laga timnas Indonesia dan Bahrain digelar di tanah air. Karena itu, masyarakat tanah air wajib menjaga sikap ketika Noaimi berada di Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI foto dengan Kevin Dix
Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Tejo siap mengebut pengurusan proses naturalisasi bek FC Copenhagen. Hal tersebut diungkapkan setelah saat pelantikan Kabinet Merah Putih. Kita akan langsung menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya, kita akan terus melakukan koordinasi, imbuh Menpora. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengunggah di media sosial foto dirinya bersalaman dengan Kevin Dix. Lazimnya, jika sudah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, pemain tersebut setuju untuk dinaturalisasi. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan kembali dilanjutkan pertengahan bulan Februari. Indonesia dijadwalkan akan menjadi tuan rumah 2 pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 tim langganan Piala Dunia menjadi lawan Indonesia pada 15 November, yaitu Jepang dan Arab Saudi. Kehadiran Kevin Dix sangat diperlukan untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang hingga 4 pertandingan yang telah dijalani masih belum menorehkan kemenangan. Bahkan di game keempat kalah dari Cina 1-2. Saat ini Indonesia berada di posisi kelima dengan torehan dengan nilai 3 hasil, imbang dan sekali kalah. Peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka, mengingat persaingan di grup C ini semakin ketat. Jepang sementara ini memimpin dengan nilai 10. Australia, Arab Saudi, Bahrain berturut-turut di posisi 2-4 dengan nilai sama 5. Serta Cina di posisi ke-6 dan Indonesia di posisi ke-5 dengan menorehkan 3 kali atau 3 poin. Sempat diklaim Malaysia, pemain 5,69 miliar masuk list ingin bela timnas Indonesia. Nama Thomas Pool menjadi karena mengaku dirinya punya keturunan Indonesia, bukan Malaysia. Ia pun membuka diri untuk memperkuat skuad Garuda. Thomas Pool sebelumnya disebut memiliki keturunan Malaysia oleh fans base Harimau Malaya. Namanya dirumorkan untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, informasi terbaru sudah dipastikan bahwa pemain SC Campur itu justru memiliki darah Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Pool ketika diwawancara oleh Yusa Nugraha. Ia mengatakan punya darah Indonesia dari kakeknya. Kalau kakekku sudah meninggal saat dia umur 2 tahun pindah ke Belanda, tapi saudara dari kakek masih hidup dan dia di Indonesia. Dia juga cerita kemarin kalau sampai umur 22 masih menjadi WNI. Setelah itu dia pindah ke warga Belanda. Jadi dari sisi keluarga ayahku ada darah Indonesia, imbuhnya. Punya darah Indonesia, pemain 23 tahun ini terbuka jika nantinya dihubungi PSSI untuk membela skuad Garuda. PSSI belum menghubungi aku, tapi kalau baru-baru ini ada yang tanya ke aku apakah aku punya darah Malaysia, tetapi aku bilang kalau enggak ada, tapi aku punya darah Indonesia. Jadi baru-baru ini orang-orang tahu kalau darah ada Indonesia di dadaku. Tentu aku terbuka, karena itu suatu hal yang bagus. Kalau jadi waktu itu tiba, aku bisa memilih akan terbuka untuk Indonesia. Jadi aku juga penasaran nantinya bagaimana. Bagus kamu terbuka, ia tentu akan menjadi hal yang sangat indah. Jikapun nyatanya ini akan menjadi gabung Indonesia akan diperkuat oleh pemain yang sangat memiliki postur tubuh yang sangat memadai. Dengan line up yang jitu, dengan beberapa pemain diaspora, Indonesia akan menjadi timnas yang tangguh untuk mengarungi babak ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.